Dari kecil kita sering penasaran sama asal-usul segala jenis benda, asal-usul kertas, asal-usul bensin, sampai asal-usul diri kita sendiri. Semua kita tanyakan. Tapi rasa penasaran kita nggak akan berhenti di sana. Pertanyaan terbesar lalu muncul tentang asal-usul alam semesta. Setelah ditelusuri, kita ketemu jawabannya. Titik kecil super padat, super panas yang lalu mengembang jadi sangat besar layaknya ledakan. Tapi kalau begitu, gimana dengan sebelumnya? Apa yang ada sebelum Big Bang? Nah, sebelum bisa jawab pertanyaan itu, pastinya kita harus paham dulu tentang Big Bang itu sendiri. Kisahnya bermula saat astronom ini nemuin kalau galaksi-galaksi di luar sana itu seiring waktu saling menjauh dari kita. Kemudian, para ilmuwan juga nemuin jejak-jejak radiasi yang kesebar rata meski berjauhan. Seakan-akan mereka berasal dari sumber yang sama. Ini nunjukin ruang angkasa terus ngembang. Dan kalau kita putar balik waktu, dunia bakalan menyusut. Sampai pada akhirnya, maksudnya pada awalnya hanya berupa titik misterius. Tapi kembali ke pertanyaan awal, apa yang terjadi sebelum titik ini? Nyatanya ini masih menjadi misteri. Untuk coba ngejawabnya, bahkan kita udah ngebangun mesin akselerator partikel terbesar di dunia. Bentuknya itu kayak terowongan melingkar di bawah tanah yang kelilingnya bukan 10 meter, bukan 100 meter, tapi 27 km. Alias kita bisa ngejajarin 85 lapangan sepak bola di tengahnya. Tapi udah gini pun, pengetahuan kita tentang awal mula alam semesta ibarat puzzle yang masih jauh dari selesai. Makanya balik ke pertanyaan tadi, bahkan para fisikawan terbaik pun punya jawaban berbeda-beda. Kenapa bisa begitu? Untuk bisa ngelihat alasannya, kita mesti tahu dulu sebenarnya apa wujud dunia ini. Banyak dari kita nganggep dunia itu berisi objek-objek yang saling tarik-menarik. Tapi kemudian Einstein menantang anggapan itu. Dunia kita itu ternyata seperti kain. Einstein juga nemuin kalau ternyata ruang dan waktu itu bukan benda yang terpisah, tapi satu kesatuan dalam bentuk kain ini. Dan kalau ada benda yang berat, ia bisa bengkok dan bikin efek gravitasi. Kain yang dinamakan ruang waktu ini terbentuk saat Big Bang. Jadi sebelum Big Bang bahkan waktu itu sendiri belum ada. Bayangin ini ibarat kita ada di pusat kutub selatan dan selayaknya nggak ada yang lebih selatan lagi dari pusat kutub selatan. Jadi nggak ada yang namanya waktu sebelum Big Bang. Tapi sekarang coba kita lihat hipotesis alternatifnya. Beberapa orang nggak sepakat sama teori Big Bang karena masih belum jelas apa yang bikin titik ini tiba-tiba mengembang. Makanya ada konsep yang bilang bahwa titik ini ternyata berasal dari alam semesta yang pernah ada dan menyusut menjadi black hole, melahap seluruh dunia, dan runtuh jadi sang titik misterius yang lalu kedorong untuk ngembang dan ngulang semuanya lagi dari awal. Jadi ibaratnya alam semesta itu kayak paru-paru yang bisa kembang lalu kempis. Namun siklus alam semesta seperti di teori Big Bounce juga masih didebatin. Tapi sekarang ada model baru yang bilang kalau sebelum Big Bang kita akan ketemu dalam tanda kutip kuburan alam semesta sebelumnya. Di sini alam semesta mirip siklus juga. Bedanya ruang angkasa tetap mengembang terus-terusan sampai seluruh alam semesta jadi sangat besar, dingin, gelap dan sepi. Lubang hitam di mana-mana dan gak kehitung berapa triliun tahun para lubang hitam ini akan nguap sambil mancarin radiasi. Itulah yang diklaim ditemuin sama fisikawan pemenang Nobel satu ini. Artinya, mungkin aja itu adalah sisa-sisa dari black hole dari alam semesta sebelum kita. Jadi pada akhirnya pertanyaan ini jadi salah satu misteri terbesar umat manusia yang belum terpecahkan. Tapi yang jelas majuin umat manusia itu bisa dilakuin lewat berbagai cara. Sebagian melakukannya dengan ngeliat ke depan dan ngembangin berbagai teknologi untuk bikin kita makin berjaya. Dan sebagian sisanya dengan ngeliat ke belakang untuk benar-benar belajar dan memahami posisi kita di jagat raya semesta ini. Dan seperti biasa, terima kasih. Terima kasih udah nonton Kok Bisa? Punya pertanyaan lagi? Tulis aja di kolom komentar di bawah. Keep asking and stay curious.